Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Baik. Alhamdulillah, semoga semangat dan malu ya. Oke, sebelum belajar mulai, silakan kalian berdoa dahulu. Silakan ketua kelas berdoa. Sudah mulai. Bisa kehadiran dulu ya. Fatimah Zahra, Hadir. Nada Kanca, Hadir. Trisha Diva, Syarif. Nah, itu kita akan melakukan SDG dulu ya. Dan pembelajaran kita, kalian tetap fokus. Coba kalian berdiri semuanya. Dulu ya. Nah, SDG kali ini yaitu clue-nya adalah dengarkan apa yang ibu ucapkan, hilangkan apa yang ibu pegang. Jadi seperti ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalian berikan ya. Dengan katanya, tapi tetap fokus sama apa yang ibu ucapkan. Oke? Coba ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kaki. Ayo, fokus lagi. Ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu bahwasanya peserta didik mampu menulis cerita pendek berdasarkan kejadian sehari-hari secara individu dengan baik. Nah, apakah teman-teman di sini pernah menulis sebuah cerita? Pernah. Oke. Cerita apa yang pernah kalian tulis? Banyak. Cerita tentang kejadian sehari-hari pernah? Seperti menulis diary, menulis novel, seperti itu pernah? Apakah pernah dipublikasikan? Atau diterbitkan jadi sebuah buku? Boleh. Kemudian jadi blog? Boleh. Artikel? Boleh. Ada pernah? Oke, pintar sekali. Meninjau dari pertemuan sebelumnya, ibu kan sudah menjelaskan sedikit tentang pengertian dan juga unsur-unsur cerita pendek. Nah, coba siapa yang tahu atau masih ingat apa itu cerita pendek? Nanti jelas saja. Ya, silakan Mbak Zara. Saya. Cerpen merupakan sebuah bentuk tulisan yang mengisahkan sebuah cerita yang dikemas secara pendek, jelas dan ringkas dan lebih dari 10.000 kata. Tepuk tangan Mbak Zara. Terima kasih sudah menjawab. Oke. Selanjutnya ada yang tahu apa itu unsur cerita pendek? Ada apa saja? Saya Bu. Nah, oke. Apa saja Mbak Nada? Unsur cerita pendek itu ada dua. Ya. Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsi. Oke. Kalau intrinsik apa saja? Intrinsiknya itu ada tema, tokoh, penokohan, latar, alur, amanat, seperti itu. Kemudian kalau yang ekstrinsik itu ada nilai pendidikan, nilai sosial, nilai agama. Oke, betul sekali. Kalau di malam ada yang sudah belajar? Sudah belajar semua? Berarti kali ini kita akan melakukan kuitas terlebih dahulu. Ibu ingin tahu dari kalian benar-benar sudah belajar atau belum? Silakan kalian membuka HP-nya semua. Langsung masuk di quizzes.com ya. Sudah ada yang kemudian silakan disalin untuk mengakses kuisnya.
Siapa nih juara satunya? Wah, ada. Selamat ya, berarti kamu sudah belajar dengan kasih. Sama-sama. Oke, kita ulas kembali ya. Berarti cerita pendek adalah sebuah cerita atau yang berasal dari suatu karya sastra dalam bentuk tulisan, mana cerita tersebut menceritakan tentang sebuah cerita fiksi. Kalau fiksi itu berarti apa, teman-teman? Nyata atau tidak? Tidak ya. Yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas dan dari ringkas ya. Kemudian tadi unsur-unsur sudah dibagi dari sini sama Mbak Nadia kita dan karena hari ini kan kita belajar menulis cerita pendek ya. Jadi ini akan menjelaskan materi mengenai ciri-ciri cerita pendek yang baik dan tips menulis cerita pendek yang baik. Oke, silakan disimak ya teman-teman. Tapi kalau ada yang kesulitan nanti bisa jadi kalau kita membaca cerpen itu hanya sekali dibaca sudah selesai ya, berbeda dengan kalau kita membaca novel dan membaca berita gitu. Nah kemudian ciri yang kedua yaitu fokus pada inti cerita. Dimana cerpen itu berfokus pada konflik dan perkembangan karakter utama tanpa mengulas secara berlebihan. Jadi misalkan dalam suatu cerita itu hanya ada satu pokok masalah saja, tidak mulai dari ciri yang ketiga yaitu memiliki karakter yang terbatas. Karakter itu apa sih? Kalau dalam cerita seperti kayak novel ya, karakter itu novel, tapi ada dalam cerita kan jadi terbatas. Biasanya yang diceritakan di dalam cerita itu hanya satu tokoh utama saja ya. Fokus pada inti tokoh tersebut. Nah, yang terakhir yaitu penuh dengan imajinasi. Cerpen membuatkan imajinasi membaca melalui penggunaan bahasa yang deskriptif dan juga baik dalam menggambarkan latar belakang dan karakter. Menulis cerita pendek untuk pemula. Kita akan pernah menulis cerita pendek. Nah, oke. Apakah sudah pernah menerapkan itu? Nanti Pak ya. Oke. Nah, setelah kita memahami ciri-ciri cerita pendek yang baik, maka kita akan melihat bagaimana sih tips menulis cerita pendek dengan mana? Yang pertama menentukan tema atau ide cerita. Ada yang tahu tema itu apa? Gagasan pokok, benar sekali. Nah itu juga membuat tokoh beserta karakternya. Ada yang bisa memberikan contoh? Gimana tokoh itu? Misalkan begini, dalam cerita si Andi anak yang malas. Nah, jadi tokohnya itu yaitu Andi. Nah, karakternya itu dia malas. Terus kemudian cerita
tidak membuat kata atau cerita yang mendeskripsikan suasana yang terjadi dalam cerita. Nah, sebenarnya peran ini agar kita dalam mendeskripsikan atau menceritakan itu tidak melebar kemana-mana ya. Karena kan seperti itu singkat, jadi kita tidak boleh istilahnya dalam menceritakannya. Nah, kemudian yang keempat menentukan sudut pandang yang diberikan. Nah, ada yang sudut pandang pertama, misalnya pakai kata aku, ada, betul. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga ya, seperti kata dia, kemudian kayak menyebutkan nama, gitu. Kemudian yang kelima menulis cerpen dengan ciri khas sendiri dan kemudian melakukan situasi sendiri. Jadi kalau setiap orang itu kan pasti mempunyai bahasanya sendiri ya. Jadi setiap orang pasti akan berbeda menggunakan cara menulisnya. Kemudian melakukan situasi sendiri, mengoreksi ya, mengerjakan banyak atau mengerjakan yang melanggar, kemudian melakukan sayangkan ini adalah suatu tentang cerita pendek ya dengan judul Lanjut ke Bapak Mulai Gelar Sarjanaku. Nah, nanti teman-teman tugasnya itu yaitu menulis cerita pendek dengan kata-kata dulu ya. Oke, teman-teman silakan diperhatikan angka pendeknya ya. Nah, di lembar pertama ini kalian akan ditunjukkan sebuah penunjukan pekerjaan ya. Di sini ada langkah kalian dalam mengerjakan menulis cerita pendek. Kemudian di lembar kedua yaitu mengenai rancangan kabut. Jadi sebelum kalian menulis cerita pendek, kalian harus membuat rancangannya dulu. Cerita pendek kalian apa? Kemudian topiknya apa, kemudian tokoh dan tokohnya bagaimana. Setelah itu latarnya, alur, gaya bahasa dan juga nilai. Nah, setelah menentukan rancangan produknya, kalian harus membuat kerangka karangan ya. Untuk contohnya ditanyakan seperti ini. Nah, jadi judul ini tadi kan harus ke Bapak Mulai Gelar Sarjanaku ya. Kemudian topiknya atau tema itu tentang mengenai mimpi. Dan tokohnya, fokus tokoh utama di sini adalah Hasna ya, yaitu karakternya selalu gigi dan tidak mudah. Dan itu fungsinya kalau yang lain apa? Ya, fungsinya itu hanya sebagai pelengkap saja ya, tapi tidak perlu dijelaskan secara detail. Kemudian kalian juga harus menjelaskan latar waktunya apa, tempatnya apa, suasananya juga seperti apa. Kemudian alur itu ya harus maju saja. Ada berapa alur? Ada tiga. Ada alur maju, mundur, campuran. Kemudian gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang ibu pakai di sini yaitu menggunakan bahasa yang cukup sampai dan ringan baik dalam gaya penceritaannya maupun dialognya. Kemudian nilai. Jadi jadi kita perlu menjelaskan
Mbak, ada di sini. Nah, kemudian tadi kan judulnya dengar pesan Bapak, di sini ya teman-teman. Nah, kemudian kalian bisa menuliskan cerita kalian di lembar ini, di lembar yang kosong ya, warna putih. Tadi kan ibu sudah menulis ya, langsung saja kita copy. Kalau sudah, kita klik publikasikan. Nah, kemudian kita masukkan sini. Nah, ini maka sudah jadi ya. Oke, sudah bisa semuanya? Oke, waktu pengerjaan kalian dari mulai rancangan produk sampai menuliskan 30 menit apakah cukup? Tiga. Tiga. Teman-teman, bagaimana apakah ada yang sudah selesai? Coba siapa yang berani untuk maju membacakan ceritanya? Oke, silakan Mbak Zara. Menjawab sekalian ya, akademiknya. Untuk linknya bisa ditemukan di di akses untuk ceritanya. Sudah. Wah, ini ya, kayaknya Mbak Zara ya. Ini teman-teman bisa disimak ya ceritanya. Saya bacakan untuk ininya dulu ya, rancangan pradanya. Untuk yang pertama tentang judul, yaitu judul yang saya angkat pulang ke pelabuhan. Kemudian topik cerpennya menemukan arti sejarah dari rumah dan keluarga. Tokoh atau penokohan, tokohnya itu ada satu. Kemudian dan dia menjadi tokoh utama. Dia itu merupakan seorang pelaut muda yang penuh semangat dan kerinduan untuk pulang ke pelabuhan dan keluarganya. Kemudian latar tempatnya yaitu pada sebuah pelabuhan kecil di pantai menggunakan alur maju. Gaya bahasa yang digunakan juga cenderung deskriptif dan menggambarkan detail suasana dan perasaan tokoh utama. Kemudian nilai-nilainya ada dua nilai. Yang pertama nilai kekeluargaan, yang kedua nilai kebersamaan. Di sini untuk membacakan cerita saya. Pulang ke pelabuhan. Dia merasa bahagia dan bersyukur saat akhirnya pulang ke pelabuhan yang ia rindukan. Setelah berbulan-bulan berlayar di lautan yang luas, jelajahi samudera yang tak terbatas, dia merasakan kelegaan dan kehangatan saat kembali ke tempat dia panggil rumah. Pelabuhan itu tidak hanya menjadi tempat kelahirannya, tapi juga menjadi saksi perjalanan hidupnya. Tempat di mana ia tumbuh dan belajar tentang kehidupan di laut. Ketika ia melihat cahaya pelabuhan yang menyala di kejauhan, hatinya berdebar-debar. Ia tahu saat itu tiba, saat untuk merangkul keluarga yang ia tinggalkan selama berbulan-bulan. Kapalnya merapat dengan lembut ke dermaga air yang ramai, dan cepat dia melompat ke daratan, maka dengan cepat menuju ayahnya yang sudah menunggu di tepi dermaga. Mereka berpelukan erat, merasakan kehangatan keluarga yang lama terpisah. Perjalanan pulang ke rumah bersama ayahnya penuh dengan ceria dan tawa. Dia menceritakan pengalaman menarik di lautan.
Kemudian dia menyadari bahwa petualangan di laut adalah pengalaman yang menarik dan membentuk dirinya menjadi pribadi yang tangguh. Namun, ia juga menyadari bahwa kehangatan keluarga dan rasa memiliki tempat yang sejuk rumah adalah hal yang tak ternilai harganya. Lautan menawarkan keindahan dan tantangan. Rumah adalah tempat di mana hatinya benar-benar berkata. Kemudian ia juga berjanji untuk selalu kembali ke tempat di dunia yang telah diterima dan koreksi dulu ya. Kan teman-temannya sudah ya, temannya juga sudah tetapi kurang menyuguhkan hanya yang warna suasana ya. Tentunya di sini bisa dimasukkan keluarga yaitu bisa dimasukkan bagaimana suasana. Masalahnya, untuk kemudian jadi satu sendiri tidak semua sampai yang disimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari. Silakan. kesimpulan untuk hari ini adalah yang dalam kelas fokus pada cerita masker terbatas dengan imajinasi. Yang kedua, kemudian tips mencapai untuk membuat tokoh. Yang ketiga, buat kerangka atau plot cerita. Yang keempat, deskripsikan suasana dalam cerpen. Yang kelima, menentukan sudut pandang. Yang keenam, menulis cerpen dengan ciri khas sendiri. Yang ketujuh, melakukan sunting atau revisi. Oke, bagaimana teman-teman untuk pembelajaran hari ini? Apakah dengan kita menulis di blog ini pembelajaran kita jadi lebih menarik? Ya, lebih enak mana menulis di kertas atau di HP seperti ini? Ya, Karena kita tinggal mengetik ya, tidak perlu capek menulis. Oke, sekian pembelajaran hari ini ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Tetap semangat terus ya, kita rajin belajar. Sekian dari Ibu. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran. berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.